Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, yang akan dibahas tentang IPA-nya yaitu perkembangbiakan hewan, dan dari muatan pelajaran bahasa Indonesia-nya yaitu lembar pengamatan. Oke, Ibu akan menyampaikan materinya. Sebelumnya, Ibu bertanya, nah, masih ingatkah kalian apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya seperti ini ya. Bernafas, makan dan minum, bergerak, tumbuh, berkembang biak atau reproduksi, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau beradaptasi. Jadi inilah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan fokus atau terkonsentrasi kepada perkembangbiakan atau berkembang biak ya. Nah, yang akan dibahas adalah perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anakku sekalian, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau seksual. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Nah, apa sih perkembangbiakan generatif atau seksual itu? Nah, perkembangbiakan generatif atau seksual itu adalah perkembangbiakan yang terjadi jika sel kelamin jantan, spermatozoid, bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, sementara perkembangbiakan vegetatif atau aseksual adalah perkembangbiakan yang tidak melalui proses kawin. Nah, gimana caranya? Ya, jadi perkembangbiakan vegetatif atau aseksual ini hanya terjadi pada hewan tingkat rendah saja, yaitu hewan-hewan yang struktur tubuhnya tidak sempurna dan tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi itu ya, perkembangbiakan ada dua, yaitu perkembangbiakan hewan, ada dua, yaitu generatif seksual dan vegetatif aseksual. Perbedaan ini sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perkembangbiakan generatif atau seksual. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada ovipar. Ovipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Kedua ada vivipar, melahirkan. Dan yang ketiga ada ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu apa itu ovipar atau bertelur. Jadi, perkembangbiakan hewan secara generatifnya ovipar atau bertelur, yaitu embrio atau calon individunya dia tumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, ciri-ciri hewan yang perkembangbiakannya secara ovipar itu tidak memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae dan tidak memiliki daun telinga. Nah, sekarang kita lihat yang vivipar atau melahirkan, yaitu embrio atau calon individunya tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan yaitu dia memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae dan memiliki daun telinga. Nah, sekarang yang terakhir, ovovivipar. Nah, jadi ovovivipar itu dia bertelur iya, melahirkan iya. Nah, seperti apa? Jadi embrio calon individu itu tumbuh dan berkembang di dalam telur, di dalam tubuh induknya, ya. Tapi telur tersebut tidak dikeluarkan atau tidak dilahirkan dari tubuh induknya, melainkan tetap berada di tubuh induknya. Nah, ketika sudah menetas si calon individunya di dalam tubuh induknya, barulah kemudian anak tersebut atau calon anak tersebut dilahirkan. Nah, jadi yang ovovivipar itu seperti itu, ya. Dia berkembangnya di dalam tubuh itu di dalam telur.
tapi telurnya tidak dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan ditetaskan dulu di dalam tubuh induknya, kemudian baru dikeluarkan dengan cara dilahirkan. Itu dia tadi penjelasan perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Contoh hewan yang ovipar atau bertelur. Ada jenis unggas-unggasan seperti ayam, bebek, angsa, burung, dan lain-lain ya. Kemudian ada jenis reptil, buaya, ular, kadal, dan lain-lain, dan jenis-jenis ikan ya. Kemudian contoh hewan vivipar atau melahirkan adalah jenis-jenis mamalia. Ya, banyak macamnya mamalia: kucing, anjing, kuda, singa, harimau, dan lain-lain. Kemudian yang ovovivipar. Nih coba kita lihat, ada platypus ya. Platypus. Ini platypus. Kemudian ada ikan pari. Ini ada ikan hiu. Ada kadal, bunglon, dan kuda laut ya. Jadi ini adalah contoh-contoh hewan generatif ya, yang berkembang biak secara generatif atau seksual. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual. Ada apa saja? Ada secara tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Kita bahas bersama-sama ya, satu persatu. Secara tunas bagaimana? Hewan ini berkembang biak dengan tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya. Nah, secara fragmentasi, hewannya berkembang biak dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian dan masing-masing akan membentuk individu baru. Sementara membelah diri, hewannya berkembang biak dengan membelah inti selnya menjadi dua. Jadi bisa dipahami ya perbedaan antara tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Antara fragmentasi dan membelah diri ini hampir mirip-mirip. Bedanya apa? Kalau fragmentasi, hewannya memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua. Kalau membelah diri, inti selnya yang terbelah menjadi dua. Ya, bukan tubuhnya, tapi inti selnya. Nah, contoh-contohnya yang tunas ini ada hidra. Hidra ini hewan yang hidup di perairan ya, khususnya perairan laut. Kalian kalau misalkan ke laut menyelam bisa menemukan hewan hidra ini. Dia berkembang biak dengan cara tunas. Ya, kemudian untuk yang fragmentasi ada planaria atau cacing putih. Jadi dia memotong dirinya menjadi dua bagian ya. Kemudian bagian-bagian tubuhnya itu akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, yang terakhir adalah amuba. Ini hewan yang bersel satu. Dia selnya membelah menjadi dua, kemudian nanti masing-masing dari inti selnya akan membentuk individu baru. Amuba ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya, hanya bisa dilihat di bawah alat khusus yaitu mikroskop. Mohon maaf. Ya, selanjutnya. Nah, kita akan melakukan pengamatan perkembangbiakan lalat buah atau nama latinnya Drosophila sp. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu toples bening, pisang, kertas saring, kasa, ulekan, dan karet gelang. Nah, langkah kerjanya. Yang pertama, kita akan membuat medium hidup lalat buah terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Sediakan satu buah pisang, kemudian pisang tersebut kita haluskan. Setelah pisangnya halus, kita masukkan ke dalam toples bening. Nah, setelah dimasukkan ke dalam toples bening, kira-kira 2-3 cm ya. Nah, kita tutup bagian atasnya dengan menggunakan kertas saring. Ya, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah kerja yang kedua, yaitu menangkap lalat buah. Bagaimana caranya? Nah, medium lalat buah yang sudah kita buat tadi dan di atasnya sudah kita letakkan kertas saring, kita simpan di tempat yang minim cahaya selama beberapa jam
sampai lalat buah hinggap dan masuk ke dalam toples. Nah, setelah kemudian kalian temukan lalat buahnya masuk dan ada di dalam toples, ya minimal berjumlah 10 ekor ya, tutup bagian atas toples dengan kasa dan ikat leher toples dengan menggunakan karet. Nah, setelah itu simpan lagi di tempat yang minim cahaya dan amati perkembangbiakan lalat buah selama 14 hari dan catat data pengamatanmu di lembar pengamatan. Jadi, Ibu sudah membagikan lembar pengamatannya ya kepada orang tua. Di situ juga ada langkah-langkah kerjanya. Silahkan kalian baca kembali, kemudian kalian lakukan sesuai langkah kerja. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan ya setiap harinya di lembar pengamatan. Nah, sekarang lembar pengamatan. Kita bahas apa sih itu lembar pengamatan? Ya, lembar pengamatan itu adalah alat penelitian yang digunakan dalam pengamatan sebagai catatan dari kumpulan data yang diambil selama pengamatan. Jadi ketika kalian melakukan penelitian atau pengamatan terhadap sesuatu, kalian itu perlu mencatat data-data yang kalian teliti. Ya, di mana mencatatnya? Di dalam lembar pengamatan, ya dicatat dengan rapi supaya data-datanya bisa terbaca ya. Contoh lembar pengamatan seperti ini ya, ini adalah contoh lembar pengamatan perkembangbiakan lalat buah yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Ya, semoga materi Ibu sampai sini bisa dipahami dengan baik ya. Ya, alhamdulillah kita sampai di penghujung slide. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini dengan baik dan tetap semangat ya anak-anakku. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kalian kemudahan dalam menyerap materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan melalui WhatsApp, bisa chatting, voice note, ataupun video call. Ya, selamat melakukan pengamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.